Oke teman-teman, nah, kemarin kita udah selesai seputar VL, membahas seputar VL dari VL Maldi dan VL sampai VL Amr, ya, dan dengan segala pembagian-pembagian di dalamnya. Oke, sekarang kita bakal belajar seputar kalimat negatif dan kalimat larangan. Sebenarnya ini nanti keduanya rumusnya itu sama, hanya saja nanti pemakaian domirnya yang berbeda. Oke. Jadi di sini seperti yang udah kita singgung kemarin bahwasanya dalam bahasa Amiyah pun ada kalimat negatif, ya kan? Kayak misalnya kita mau bilang saya tidak makan, gitu kan? Itu kan negatif, ya nggak? Kalau dalam bahasa Arab Fusha kita bilangnya analam akul, analam anam, analam azhab, gitu kan? Ternyata ada juga di dalam bahasa Amiyah, ya, konteks demikian, tetapi berbeda pengucapannya, berbeda kaidahnya. Oke, di sini dibilang dalam kaidah bahasa Amiyah Mesir, kalimat negatif diucapkan atau ditulis dengan rumus yang berbeda. Seperti dengan kaidah Arab Fusha. Rumusnya apa aja? Rumusnya kita bilang seperti yang kemarin, di depannya kita taruh ma. Yang mana maknya ini namanya ma apa? Ma anna fiyah. Kemudian setelahnya fi'il, setelahnya apa? Huruf shin. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, di situ huruf shin setelahnya. Kita terapkan. Contoh, arafa ya'rifu, ya kan? Sekarang kita mau bilang saya nggak tahu. Kita terapkan rumus ini. Pakainya fi'il madi contohnya. Ana saya nggak tahu misalnya. Kalau saya tahu ini kita bilang ya Pak, ana araf araf tuh. Uh, atau ana araf dengan disukunkan ditambahkan tak di akhir. Kayak kemarin ya. Tasrifnya itu amal ana amal, ya kan? Sekarang coba kita terapkan itu. Oke, coba kita apa namanya, kita datangkan dulu fiil fiil madi, kayak contohnya ana araf, kemudian kita terapkan mim dan shin di awal dan di akhir. Berarti gimana? Ana ma araftish, ana ma araftish, atau ana ma arafsh, kita sukunkan semuanya. Nah, tapi biasanya bilang kalau misalnya kita mau mentakbirkan atau mengungkapkan saya tidak tahu, biasanya mereka bilang ana ma araftish. Nah, ma'araftish. Oke. Okay. Mungkin saja di sini kasrohnya itu apa? Kasroh ada namanya dalam nahwu itu apa? Takhallus min iltiqo sakinain. Ya kan? Ma'araftish. Harusnya kan gitu. Tapi kalau misalnya ada dua sukun yang bertemu, ini rasanya kayak berat, ya nggak sih? Ma'araftish. Gitu kan? Akhirnya dikasrohkan lah. Ma'araftish. Nanti silakan diulang lagi nahwunya. Gitu ya. Oke. Okay. Terus di sini dibilang ana enta ma bitizakirsh. Enta ma bitizakirsh. Okay. Ana marohtish. Ana marohtish. Oke. Okay. Di sini juga dibilang ana marohtish, enta makaltish. Nah, enta makaltish atau makaltish. Orang Mesir nggak bilang makaltish, tapi makaltish. Nah, hiya marohitish. Kalau kita perhatikan dari tadi, dari contoh-contoh tadi, berarti ya kalimat negatif ini dia masuk ke dalam apa? Dalam sesuatu apa namanya, fi'il yang madi dan fi'il yang mudhari. Oke. Okay? Yang mana yang contoh fi'il madi? Yang di atas. Ana ma'raftish. Ana ma'rafsh atau ana ma'raftish. Ya, el kalam dah. Biasanya el kalam dah itu diartikan al amr kalau dalam bahasa fushanya. Itu nanti lagi, beda lagi. Sebenarnya sama, penggunaannya sama, tapi di sini Ana coba ajarkan dulu yang sulit dulu. Nah, kalau misalnya nanti mush itu ada lagi rumusnya. Ya, kayak misalnya kita contoh kan, kita bilang tadi Ana ma'araf el kalam dah. Nah, saya nggak tahu nih perkara ini, saya nggak tahu tentang ini. Ya. Atau Ana bilang Ana saya belum tidur. Ana manim tish. El barihah. El barihah itu artinya apa? Semalam.
ya kan? Ana manimtish al-barihah. Nah, itu buat ya penggunaan pada fiil madi, ya kan? Sama aja, berarti kita datangkan fiil madi sesuai dengan tasrif yang kemarin kita bahas, ya. Dan dengan segala rumus-rumus yang umum yang kita di pertemuan pertama kita bahas itu, ya, dengan mensukunkan huruf terakhir dan lain sebagainya. Kemudian kita tambahkan ma di depan, an-nafiyah, ma an-nafiyah, dan shin di akhir. Oke, itu kalau misalnya kita taruh, kita letakkan pada fiil madhi. Sekarang kita coba terapkan pada fiil mudhari. Nih, contoh nomor 2. Enta ma bitizakirsh. Tambahannya banyak lagi deh. Enta ma bitizakirsh. Masih ingat nggak kemarin kalau ba itu dia tambahannya untuk apa? Untuk waktu kapan? Sedang. Apa istilahnya fiil mudhari? Basit, mustamir, atau mustakbal? Kalau basit tanpa tanpa yang mustamir. Oke, kalau mustakbal ditambahkan ha. Oke, ditambahkan ha. Enta mabitizakirsh. Ana mabazakirsh. Mabazakirsh. Oke, apa? Ya, sama aja. Keduanya dipakai. Ya, dalam penulisan bisa ha, bisa ha tipis. Oke. Yang ketiga baru fiil madi lagi. Ana marohtush. Ana marohtish. Ana marohtish. Oke. Enta makalch. El-goda. El-goda itu apa? Makan siang. Hiya marohitsh. Ehna makholasnash. Makholasnash. Apa artinya makholasnash? Belum selesai. Kemarin kan kita bilang ba'da mat khalas itu artinya apa? Setelah kamu selesai. Nah, intah tirga ilbait ba'da mat khalas ad-dars misalnya gitu. Kamu mau pulang ke rumah setelah selesai belajar. Oke. Okay? Khalas itu nanti kita belajar juga. Khilis, khalas dan lain sebagainya itu artinya lumayan ada beberapa arti dalam bahasa Amiyah itu. Oke. Okay. Ana mashtaritush atau ana mashtaritish. Oke. Okay. Kalau anti atau inti berarti gimana? Tinggal kita tambahkan ya. Inti mashtaritish. Oke. Okay. Panjang. Ya, ada ya-nya. Oke. Okay. Ehna mabinukhruj. Ehna mabinukhruj. Kitir. Kitir itu artinya sering atau banyak. Kitir ini juga bisa dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang lama banget. Misalnya ada mau bilang kita lagi mesen sesuatu nih, mesen ayam kah, mesen apapun itu. Terus kita mau nanya, masih lama atau enggak? Nanyanya gimana? Kita gunakan kata kitir. Gimana? Lissa kitir walae. Lissa kitir walae. Artinya masih lama apa enggak? Lissa itu nanti kita akan belajar makna lissa, yang mana lissa di sini artinya apa? Masih. Oke, lissa artinya di sini masih. Kitir bisa kita ungkapkan untuk apa tadi? Untuk mengungkapkan lama. Ya. Kitir awi. Kitir awi bisa kita artikan banyak banget, bisa kita artikan lama banget. Oke, gitu ya. Atau di sini dalam konteks ini kita artikan apa? Sering. Oke. Humma. Nah, ini salah penulisan ini. Yang benar gimana kemarin? Ada huma nggak dalam bahasa Amiyah? Nggak ada. Tapi apa? Humma. Oke. Humma. Humma marahush el haflah. Fi'il madi apa mudhari ini? Madi. Oke. Ana masami'tish al khabar. Masami'tish al khabar. Enta
Di ehna harusnya. Oke. Oh enggak, enta, sahih, sahih. Ini fi'il madhi. Enta manimtish badri imbareh. Oke. Hayya makateptish. Oke. Hayya atau iya makateptish sahih. Berarti kita bilang antara ana, anta, hayya itu semuanya hampir sama pengucapannya. Oke. Tadi ana bilang ana makaltish. Enta makaltish. Iya juga makalach. Bisa juga kita bilang makalach. Ehna maroga'nash. Ilbait badri. Badri kemarin artinya apa? Lebih awal. Ya, badri itu lebih awal. Oke. Misalnya Ana bilang, Ana hanam badri. Ana hanam badri. Nah, di situ kan ha artinya sa atau saufa. Artinya apa berarti dalam bahasa Fusha? Ana saufa anam mubakiran. Badri itu artinya mubakiran atau lebih awal. Oke, itu. Dia belum menemui kawannya hari ini. Hayya ma'abaltish. Ma'abaltish. Oke. Sahabha inharba. Sahbi. Sahbak. Sahbuh. Nah, teman saya, sahbi. Teman kamu, sahbak. Teman dia untuk laki-laki, sahbu. Teman dia untuk perempuan, apa di sini? Sahbaha atau sahibha. Oke, gitu. Sahbi berarti temanku. Ya, sahbi. Dah sohbab, itu artinya apa? Ini temanmu bukan? Nah, humma mawasulush ilbait lissa. Nah, humma mawasulush. Wasol itu artinya sampai. Lagi beli pulsa, antum beli pulsa misalnya di Baalah. Nanya, udah nyampe belum? Udah kekirim belum? Nanya gimana? Huwar rosid wasol walissa. Rosid wasol atau gini-gini bilangnya. Rosid wasol, nah, pakai intonasi ya. Gitu ya kalau mau nanya. Wasol walalissa, bilang aja gitu. Yes. Nah, kita upgrade sedikit, jangan kelas kelas ya kamu kelas. Upgrade, kita upgrade gitu. Oke. Oke, itu seputar negatif. Oh iya, habis. Kemudian itu tadi negatif. Ya, tadi Ana bilang apa? Kita mau belajar juga seputar larangan. Kalau dalam fusa kita bilang kan kalau menafikan sesuatu, nafi itu kan yang negatif ya. Bisa pakai la an-nafiyah, bisa pakai lam ya. Ya kan? Lam akul, ana la akulu. Ya kan? Kalau kita artikan la-nya di situ nafiyah. Kapan kita gunakan atau kapan kita mengungkapkan atau dengan kata lain bagaimana ya dengan bahasa amiyah kita bisa mengungkapkan larangan. Rumusnya sama seperti apa? Seperti negatif tadi. Kita tambahkan ma di depan, kita tambahkan fi'il, kemudian kita tambahkan shin. Hanya saja nahyi itu kan atau larangan itu kan sama kayak amr ya. Ya enggak? Kalau Anda bilang kul artinya makan. Terus Anda bilang jangan makan, la takul. Berarti kan kalau misalnya anak ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu itu adalah lawan bicaranya. Lawan bicaranya hadir atau tidak hadir misalnya. Nggak mungkin anak ngomong atau nyuruh sesuatu ke domir goib atau orang yang nggak ada. Misalnya anak bilang ke huwa kul. Nah itu gimana? Nggak bisa kan? Berarti gimana? Penerapannya sama, rumusnya sama seperti negatif, seperti nafi yang tadi, yang diawali mim, ma, kemudian fi'il, kemudian shin. Hanya saja domir yang dipakai di nahi itu terbatas. Yaitu apa? Domir mukhotob saja. Oke, domir mukhotob saja. Misalnya kita mau melarang
Ya. Kita mau melarang seseorang jangan makan. Mata kulsh. Jangan makan. Artinya la takul. Oke. Matinam. Jangan makan. Jangan tidur. Maturuh. Jangan pergi. Apalagi. Atau orangnya banyak. Orangnya banyak gimana berarti? Tinggal ditambahkan wow jamaah. Antum misalnya. Matinamush hena. Matinamush hena. Jangan tidur di sini. Matinamush. Hah? Nah, ini bentuknya yang kembali kemarin yang Anda bilang, samai. Orang Mesir mengkasrokan huruf mudoroah itu. Ya. Matinamsh. Matanamush. Ya. Sebagian besar ya. Anda bisa bilang sebagian besar atau ya sebagiannya lah. Fiil-fiil yang ada dalam bahasa Arab. Orang Mesir ya ketika ditaruh di fiil mudore dia itu apa? Mengkasrokan huruf awalnya, huruf mudoroahnya. Tinam, tinam, apalagi turuh. Kalau turuh itu didomahkan yang awal. Turuh, hanuruh, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ditidris, tidris artinya apa? Belajar. Ya. Oke. Tizakir, nah itu juga kan dikasrohkan. Apalagi tinam, tishrop. Oke. Yang dikasrohkan itu ada takul, masih tetap takul sama hatakul, binakul, dan lain sebagainya. Ya. Berarti apa kalau nafi tadi kita lebih umum ya, penggunaan domirnya ditambahkan ma, kemudian fi'il, kemudian shin. Itu untuk nafi. Berarti apa kalau nafi kita bisa terapkan di madi dan di mudore. Mau domirnya itu domir mutakalim kah? Ya kan Anda bilang ana makaltish. Ana mabakulsh. Ya, mabakulsh berarti ana. Atau enta makaltish. Enta mabita kulsh. Enta mabita kulsh. Enta matinamsh. Dan lain sebagainya. Adapun pada nahi atau larangan, kita gunakan rumus yang sama, tapi apa? Domirnya terbatas. Yaitu apa? Batasannya, kita hanya memakai domir yang mukhotob saja. Mukhotob dan cabangnya ya maksudnya. Mukhotob, dan mukhotobun. Gitu ya. Berarti kalau dalam amnya kita pakai anta, anti, antum. Antum ini include apa aja? Antuma, antunna. Oke. Sama kayak humma. Humma include huma untuk musanna, goibani, dan hunna juga. Ya, seperti itu. Oke. Itu tadi. Ya. Hukum ya. Oke. Oh iya, selanjutnya kita bakal belajar dan membahas bersama seputar kata ganti kepemilikan. Sebelum itu kemarin kita kan sudah membahas menyinggung soal domir. Soal domir dalam bahasa Amiyah ini 70% atau bisa kita bilang 80 lah. Itu sama kayak bahasa Arab fusha. Hanya saja sebagian kita tidak gunakan dalam Amiyah. Contoh misalnya yang kita gunakan apa aja? Ada huwa, heya. Oke. Kita nggak bilang huma untuk musanna. Dan hunna kita juga nggak gunakan. Semuanya huma yang untuk musanna dan hunna untuk jamaah niswah, jamaah perempuan, itu kita gabungkan ke domir humma. Humma. Oke. Kayak kemarin. Kemudian juga kita pakai inta. Dalam amiyah ada juga inta, ada inti, ada juga antum. Tapi kita nggak bilang antum, kita bilangnya apa kemarin? Intum dan intu. Oke, intum dan atau intu. Antum, domir intum atau intu ini include apa aja? Include antuma dan antunna. Oke. Kemudian ada juga nahnu, tapi kita nggak bilang nahnu kita bilangnya nah.
dan ana yang terakhir. Berarti cuma ada berapa? Ada 7 lah. Ada 7 atau 8. Huwa, hiya, humma. Enta, humma tadi udah ya. Enta, inti, intu, ehna, ana. Ada 8 yang digunakan dalam bahasa Arab Ammiyah. Kemudian sekarang kita mau mentakbirkan tentang kepemilikan. Kalau dalam bahasa Arab Fusha kita bilang, uh, misalnya apa tas? Tas itu apa bahasa Arabnya? Uh, Al-Hakibah, bahasa Fushanya. Al-Hakibah tuh li, gitu kan. Tas ini punya saya. Al-qalamu li, tas ini punya saya. Pertanyaannya, apakah dalam bahasa Arab Ammiyah itu sama pengucapannya dan penggunaannya? Nah, kita bakal kupas di sini. Yang pertama, kita hukumin. Nah, kita spoiler dikit bahwasanya pengucapannya ada pentakbirannya, pengungkapannya ada yang beda dan ada yang sama. Ya. Beda dengan bahasa Arab Fusha dan ada yang sama dengan bahasa Arab Fusha. Kita mulai dari yang beda dulu. Oke. Perlu antum ketahui, dalam bahasa Arab Amiyah kita nggak menggunakan li, laka, apalagi lahu, laha dan lain sebagainya untuk mengungkapkan apa kepemilikan. Tapi kita menggunakan kata apa? Kita menggunakan kata bita. Nih, yang kayak di layar. Bita seperti ini. Oke, ini ya. Bita. Oke. Di setiap domir dengan menambahkan apa? Menambahkan ciri khas daripada domir tersebut. Kalau misalnya dia itu ketemu ana, domir ana, berarti kita tambahkan apa? Ya mutakalim. Jadi bitai. Oke. Kalau misalnya anta, berarti bita ak. Anti bita aik. Oke. Huwa oh. Hiya ha. Punya antum, punya intu, bitaku. Bitaku. Ya. Punya mereka, hum. Oke, berarti kita ulang ya. Bita'i, bita'ak, ana bita'i. Enta bita'ak, inti bita'ik. Kemudian huwa bita'uh. Hiya bita'ha. Humma bita'hum. Antum bita'ku. Ehna bita'na. Oke. Andi juga dipakai. Ya. Ana andi khamsa gini misalnya gitu. Lada jarang jarang dipakai. Sering dengar, pernah dengar? Kayak gimana? Lada router. Lada router. Gimana? Konteksnya gimana? Mungkin itu operatornya lagi ngomong Fusha mungkin. Bisa jadi ya kemungkinan. Cuman sejauh ini sesingkat pendengaran Ana jarang sih Ana dengar lada gitu. Tapi nggak apa-apa. Orang Mesir juga kadang kalau di forum-forum formal gitu kayak operator, itu operator ya? Di Sirkah ya? Mereka lebih kadang emang apa sih namanya bahasa pengantar mereka Fusha kadang gitu. Terlebih kalau ngomong sama Ofidin gitu. Kalau Andi masih digunakan Ana Andi Khamsa Gene misalnya. Anda Andi Shantoh. Kita nggak bilang Hakibah dalam amnya. Kita bilangnya apa? Shantoh. Tas. Tas itu Shantoh. Oke. Tadi udah kita bilang ya. Bita. Sekarang ada pertanyaan. Apakah bita ini ya tidak berubah bentuknya? Mau dia muzakkar atau muannas? Atau dia ini bisa berubah ketika ada sesuatu yang muzakkar maka dia bentuknya bita. Kemudian ada sesuatu hal atau mengungkapkan tentang yang mau apa namanya muannas, dia itu bentuknya berubah. Ternyata bita ini ya dia itu bentuk-bentuknya berubah. Kalau misalnya dia untuk muzakkar dia bentuknya bita. Ya, bita. Kalau untuk muannas dia bentuknya gimana? Bita its. Bita its. Ingat ya, dia itu yang menjadi tolak ukur mana muzakkar dan muannas itu barangnya.
bukan orangnya, bukan orang yang punya. Oke, bukan orang yang punya. Misalnya Ana mau mengungkapkan kayak saya punya saya punya tas. Tas tadi bahasa Arabnya, bahasa Amianya syantah. Syantah ini muzakkar atau muannas katanya? Muannas. Berarti ana gimana ngungkapinnya? Syantah di bita'ti. Bita'ti. Oke. Oke, kita tasrif dulu coba ya. Ada bita'ti. Anta bita'tak. Inti bita'tik. Huwa bita'tuh. Hiya hiya oke okay. Bita'itsha oke okay. Bita'itsha. Antum atau intu bita'itsku. Humma bita'itshum. Ehna bita'itsna. Oke okay. Itu kalau muannas. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya dilihat dari barangnya, bukan dari si pemiliknya, si mutakalimnya. Oke, kita masuk ke sini. Domir mutakalim, ana. Oke. El kitab dah bita'i atau dah el kitab bita'i. Esyan tahdi bita'ti. Oke, kelihatan nggak? Kurang ya? Aman. Esyan tahdi bita'ti. Ini untuk domir ana. Untuk domir anta, kita bilang el kitab dah bita'ak. Kenapa bita'ak? Karena barangnya muzakkar. El Arabiyah di, kalau dah itu haza ya artinya. Kalau di artinya hazihi. Kalau dul panjang itu artinya zalika. Oke. Di hazihi. Kalau dah haza tulisannya dah pakai h besar. Kalau di tulisannya zi pakai ya. Zi dibacanya dih. Oke. Ada lagi zalika apa? Dul. Wow, panjang. Dul. Itu bukan jamak. Iya, untuk zalika. Ada lagi jamaknya dulats. Dulats. Oke. Dul itu untuk mentakbirkan sesuatu yang jauh, menunjuk sesuatu yang jauh. Misalnya kita mau menunjuk ada banyak mobil di sana. El Arabiyat dulats bita'ti ana. Mobil-mobil itu punya saya. Gitu. El Arabiyah bita takfin. Mobil punyamu mana? Oke. Itu domir mukhotob atau domir anta. Sekarang domir anti kita masuk. Penggunaan bita. El kitab dah bita'ak apa bita'ik? Inti. Bita'ik. Oke. El Arabiyah bita'tik. Oke. Bita'ik dan bita'tik. El Arabiyah bita'tikfin. Mobil di mana mobil punyamu? Seperti itu ya. Domir goib. Huwa. El kitab dah bita'uh. Oke. El Arabiyah bita'tuh mushena. Nah, ini ada spill dikit. Mush, penggunaan mush. Mush itu bisa kita artikan tidak atau bukan juga. Bisa dua bacanya. Bisa mush, bisa mish. El Arabiyah bita'tuh mishhena atau mushhena. Gitu ya. Keduanya bisa. Untuk domir goibah, hiya. Bita el kitab dah bita ha. El Arabiyah bita itsha fin. Asyantah bita ti. Asyantah bita itsku. Asyantah bita itshum. Asyantah bita itsha. Nah, gitu ya. Domir mutakallimin.
Nah, nahnu. Sama kita pakai kata mufradat yang tadi. El kitab dah bita'na, el arabiyah bita'itna kabirah. Kibirah. Bisa kabirah, bisa kibir. Kibirah. Biasa gitu. Mukhatabin, itu. Kita punya el kitab dah bita'kum. Oke. Okay. El arabiyah bita'itskum. Oke. Okay. Kemarin kita bilang ya. Bisa bita'kum, bisa ku. Oke. Okay. Bisa intum, bisa intu. Jadi kita dalam seperti ini, konteks seperti ini kita bisa bilang kum atau bisa ku. El Arabiyah bita'its kum atau bita'its kufin. Domir mugoibin. Contoh seperti tadi el kitab dah bita'hum. El Arabiyah bita'its hum. Kanit hena. Kanit. Kana yakunu itu juga digunakan dalam amiyah. Biasanya digunakan kan itu untuk apa? Tadinya begini, tadinya begini, sebelumnya begini. Uh, Misalnya Anda bilang, Esyantah kanit hena, abla syuaya, Anda bilang gitu. Ya. Ketika Anda ngomong, tasnya ini nggak ada di sini. Tapi Anda bilangnya apa? Tadinya ada tas di sini, tapi sekarang nggak ada, gitu kan? Esyantah kanit hena, bas di luar tifin, nah, misalnya gitu kan? Bas di luar tifin, kanit hena, tadinya di sini. Atau mau yang muzakarnya, muzakarnya kan kalau fusah kita bilang kana. Dalam amiyah apa? Kan, kan. Pulpen misalnya tadinya di sini. Pen alam. Huwakan hena. Huwakan hena. Huwakan hena. Tadinya di sini. Gitu ya. Oke. Handphone itu mobil. Mobile. Ya. Mobile. Mobile lakrin. Mobili. Gitu. Contoh lain misalnya kita bilang Bitamin dah. Kita mau nanya. Ini punya siapa nih? Barang ini nih. Bitamin dah. Nah, tanya. Bitamin dah. Atau kalau kita udah tahu barangnya ini ternyata mu'annas lafadznya. Kita bilang bita'id min dah. Bita'id min dah. El bita dah bita'min. Nah, ini ribet lagi nih. El bita di sini diartikan apa? Barang. Oke. Jadi bita itu kita artikan barang di sini. El bita dah bita'min. Dah itu tadi apa artinya? Haza. El bita dah bita'min. Barang ini punya siapa? Oke. Oke. Bita itmin etala gadi bisa mengawali nama barang kata tunjuk sebelum kalimat bita'min atau bita'itsmin. Nah, misalnya kita udah tahu nih barangnya. Tadi talaga. Talaga itu artinya apa? Kul kulkas. Etalaga di bita'itsmin. Oke. Etalaga di bita'itsmin. Oke. Ini zoomnya nah stop dulu ya. Udah mau habis ini. Sebentar. Anak kirim lagi ya.